Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Strategi dakwah Rasulullah dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Cara ini ditempuh oleh Rasulullah selama 3-4 tahun karena yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka, sehingga mereka bersedia berperang dan rela mati dalam mempertahankannya. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, pusat dakwah Rasulullah difokuskan di rumah Arqam. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam pada periode Mekah ini dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran. Tahapan dakwah Rasulullah secara terang-terangan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Tapi karena cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu belum menyinari hati mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sebenarnya sudah masuk Islam tapi merahasiakan keislamannya. Pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, yang tak lain adalah Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Yang kedua, Rasulullah mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Rasulullah memberikan peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan terhadap berhala-berhala dan hanya menyembah atau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, pencipta dan pemelihara alam semesta. Rasulullah juga menegaskan jika peringatan yang disampaikannya itu dilaksanakan tentu akan meraih ridha ilahi, bahagia di dunia dan akhirat. Tetapi apabila peringatan itu diabaikan, tentu akan mendapat murka Allah Ta'ala, sengsara di dunia dan di akhirat. Menanggapi dakwah Rasulullah tersebut, di antara yang hadir ada kelompok yang menolak disertai teriakan dan ejekan. Ada kelompok yang diam saja lalu pulang. Bahkan Abu Lahab bukan hanya mengejek tetapi berteriak-teriak bahwa Muhammad orang gila. Seraya berkata, "Celakalah engkau Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Sebagai balasan terhadap kutukan Abu Lahab itu, turunlah ayat Al-Quran yang berisi kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Abu Lahab. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam 2 orang yang kuat dari kalangan kaum Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang tak lain adalah paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 Masehi. Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar al-Ghafiri, seorang tokoh dari kaum Ghifar yang bertempat tinggal sebelah barat laut Mekah atau tidak jauh dari Laut Merah, menyatakan diri di hadapan Rasulullah lalu masuk Islam. Keislamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya. Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota Mekah, menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Keislamannya itu diikuti oleh bapak, istri, keluarganya, serta kaumnya. Dakwah Rasulullah terhadap penduduk Yathrib, Madinah yang datang ke Mekah untuk berziarah nampak berhasil. Berkat hidayah Allah, para penduduk Yathrib secara bergelombang telah masuk Islam di hadapan Rasulullah. Gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 620 Masehi sebanyak 13 orang. Dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi, yakni 73 orang, diantaranya 2 orang perempuan. Pada gelombang ketiga ini telah datang ke Mekah
untuk berziarah dan menemui Rasulullah. Penduduk berasal dari Yasrib waktu itu ikut pula berziarah ke Mekah. Orang-orang Yasrib yang belum masuk Islam diantaranya Abu Jabir, Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salamah, yang kemudian menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Pertemuan umat Yasrib dengan Rasulullah ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Bai'atul Aqabah. Isi Bai'atul Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yasrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah, walaupun untuk itu mereka harus mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa. Selain itu, mereka meminta kepada Rasulullah dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yasrib. Setelah terjadi peristiwa Bai'atul Aqabah itu, kemudian Rasulullah menyuruh para sahabatnya, yakni orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Mekah, untuk segera hijrah ke Yasrib. Para sahabat Rasulullah melaksanakan suruhan Rasulullah tersebut. Mereka berhijrah ke Yasrib secara diam-diam dan sedikit demi sedikit, sehingga dalam waktu 2 bulan umat Islam Mekah telah berhijrah ke Yasrib. Sedangkan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib masih tetap tinggal di Mekah menunggu perintah dari Allah untuk berhijrah. Setelah datang perintah dari Allah, kemudian Rasulullah berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan kota Mekah tempat kelahirannya menuju Yathrib. Sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.